Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa alaihim ajma'in, thumma ila arwahi amwati hadhil baldati minal muslimin wal muslimat, wa nakhussu khususan ila ruhi muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Dawud As-Sanhaji wa Syaikhina Maimun Zubair wa Syaikhina Zubair Dahlan wa Syaikhina Mutamakkin wa Syaikhina Saridin wa Syaikhina Hasyim As'ari wa Syekh Raden Said Sunan Kalijogo wa Raden Umar Said Sunan Muria wa Raden Jafar Sadiq Sunan Kudus wa Abi Abdul Khaliq wa furu'ihim wa usulihim wal muntasibina ilaihim fi jami' aqtaril ardi, innallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Setelah kita mengetahui pengertian dari istilah-istilah yang ada pada bab isim ghairu munsharif ini, selanjutnya saya akan memberitahu bagaimana cara kita menganalisis sebuah lafal bisa dikategorikan sebagai isim ghairu munsharif. Saya ulangi lagi bahwasanya sebuah isim bisa dikategorikan ke dalam isim ghairu munsharif tidak menerima tanwin. Ini nanti bisa terjadi karena kalimat isim tersebut mengandung satu alasan saja, atau kalimat isim tersebut mengandung dua alasan atau dua ilat. Yang pertama, untuk yang sebuah isim dengan satu alasan, itu kita kembalikan saja ke istilah sighah muntahal jumu' dan alif ta'nis atau ta'nis bil alif. Kalau sebuah isim secara bentuknya adalah sighah muntahal jumu' yang sudah saya terangkan dulu, seperti lafal masajidu dan masabihu, maka otomatis tanpa alasan lain, dengan satu alasan yaitu sighah muntahal jumu', masajidu dan masabihu ini dikatakan isim ghairu munsharif. Tidak boleh dibaca masajidun atau masabihun. Yang kedua juga alif ta'nis, dengan alasan hanya alif ta'nisnya saja ini, tanpa membutuhkan alasan yang lain. Ini disebut alasannya satu alasan saja atau satu ilat saja. Dengan alif ta'nis atau ta'nis bil alif saja, itu sudah membuat isim dikategorikan sebagai ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin, seperti lafal khubla, zikra, hamra'u, sahra'u. Jadi 4 lafal ini karena dia adalah muannas dengan tanda-tanda atau ciri-ciri alif di belakangnya yang berupa alif maksurah yang bengkong itu, atau alif mamdudah yang belakangnya hamzah, itu hanya dengan satu alasan yaitu alif ta'nis saja sudah membuat lafal khubla, zikra, hamra, dan syuhra masuk ke kategori isim ghairu munsharif.
Lalu analisis yang kedua, jika ada sebuah kalimat isim akan tetapi bukan segot muntal jumuk dan bukan alif taknis atau taknis bil alif, maka sebuah kalimat isim itu pasti kalau enggak wasfiyah ya alamiah. Sebuah kalimat isim tidak mungkin terlepas dari makna dia itu sifat atau alamiah, nama sesuatu. Jadi untuk menganalisis sebuah isim menjadi ghairu munsharif selain segot muntal jumuk dan alif taknis, kita tentukan dulu isim tersebut termasuk ke golongan wasfiyah atau alamiah. Jika wasfiyah, maka wasfiyah tersebut adalah satu alasan. Masih butuh satu alasan lagi untuk mengkategorikan isim tersebut sebagai ghairu munsharif. Satu alasan yang lain itu ada kalanya adalah adl, wazan fi'il, atau ziyadah alif nun. 3. Jadi sebuah isim, saya ulangi, kalau sudah ditentukan bahwasanya isim tersebut adalah wasfiyah, bermakna sifat, maka alasan yang kedua untuk isim tersebut menjadi ghairu munsharif itu ada kalanya adl, wazan fi'il, ziyadah alif nun. 3. Atau keterangan simpelnya, ilat wasfiyah bisa mencegah tanwin atau ghairu munsharifkan itu bersamaan dengan 3 ilat lafziyah, adl, wazan fi'il, dan ziyadah alif nun. Contoh wasfiyah bersama adl adalah lafal sulasu dulu. Sulasu ini dia bukan sebuah nama angka. Sulasu ini menunjukkan makna sifat wasfiyah. Alasan kedua, dia ghairu munsharif karena dia adl, berubah dari salah sata menjadi sulasu. Masna juga seperti itu. Kemudian wasfiyah dengan wazan fi'il seperti lafal afdolu, wasfiyah dengan wazan fi'il seperti lafal afdolu. Lafal afdola ini pertama dia wasfiyah, menunjukkan sebuah sifat mulia, bukan nama. Yang kedua, alasan kedua, dipandang dari segi lafzinya, dia mengikuti wazan fi'il. Terus wasfiyah bersama ziyadah alif nun seperti lafal sakrona dulu. Lafal sakrona dulu itu pertama dia wasfiyah, menunjukkan sifat. Mabuk itu bukan nama sesuatu atau nama orang. Sakrona atau mabuk itu wasfiyah. Ilat kedua, secara lafzi pelafalannya dia ada tambahan alif nun. Kemudian sebuah isim jika dikategorikan alamiah atau nama sesuatu, bisa nama orang atau nama yang lainnya, atau ilat alamiah, itu bisa mencegah tanwin atau bisa ghairu munsharifkan isim bersamaan dengan 6 dari ilat lafzi atau keseluruhan dari ilat lafzi. Ada alamiah dengan adl seperti lafal zufaru, umaru dan zufaru. Ini pertama, Umar ini alamiah, nama seseorang. Yang kedua, dia adl, perpindahan dari lafal amir. Terus yang kedua ada
alamiah bersamaan dengan wazan fi'il. Seperti lafal Ahmad dan Yazid. Jadi Ahmad ini nama seseorang, Yazid nama seseorang. Jadi alamiah atau nama. Yang kedua, Ahmad dan Yazid ini bentuknya seperti fi'il atau mengikuti wazan fi'il. Yang ketiga, ilat alamiah mengghairu munsorifkan bersamaan dengan ziyadah alif nun. Seperti lafal Imron, Dahlanu, Utsmanu, Ramadhanu. Imron nama seseorang, Dahlan nama seseorang, Utsman nama seseorang, Ramadan nama bulan, Sya'ban juga nama bulan ada. Jadi kelima contoh ini selain dia nama, alasan kedua mereka tidak bisa dibaca tanwin adalah karena ada ziyadah alif nun. Yang keempat, ilat alamiah bersama tarkib masji. Pengertiannya dulu sudah, bisa dicek lagi di video. Seperti lafal Ma'di karibu, Ba'alabakku, Hadromautu. Ketiga lafal ini selain nama, alasan kedua mereka ghairu munsorif, tidak dibaca tanwin karena mereka tarkib masji. Yang kelima adalah ilat alamiah bersama ajam. Seperti lafal Ismail dan Yusuf. Ismail dan Yusuf ini nama nabi, nama seseorang. Mereka tidak bisa ditanwin karena nama seseorang, dan alasan kedua atau ilat keduanya adalah mereka ajam, bukan asli bahasa Arab. Yang terakhir, alamiah tadi, ilat alamiah bersama dengan ta'nis bi ghairil alif. Seperti lafal Fatimah, Aisyah. Fatimatu, Aisyatu. Tidak boleh dibaca Fatimatun dan Aisyatun. Di mana lafal Fatimah itu nama seseorang, Aisyah juga nama. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dua contoh ini tidak bisa ditanwin adalah karena mereka mu'annas dengan tanda-tanda selain alif. Jadi tanda-tandanya di sini adalah tak marbutoh atau tak bundar. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.